Puji nama Tuhan, dari tempat ini saya menyapa teman-teman sekalian, selamat sore, Shalom. Puji nama Tuhan, kita bersyukur kita boleh berjumpa lagi di tempat ini untuk boleh bersekutu bersama memuliakan nama Tuhan. Saya percaya begitu banyak penyertaan Tuhan, karyanya yang luar biasa dalam kehidupan kita, sepanjang hidup kita sampai dengan detik ini. Untuk itu, mari kita mau respon kebaikan Tuhan, penyertaannya yang tidak pernah habis dalam kehidupan kita. Kita naikkan satu pujian indah bersama. Bersama kita nyatakan kerinduan kita. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamaku, ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Kita semua yang percaya, kita semua yang rindu, bersama lagi kita katakan, ku ingin selalu bersekutu denganmu. Nyatakan kerinduan kita. Kita mau jujur di hadapan Tuhan. Kita buka hati kita saat sore hari ini. Rohmu tinggal dalam hidup.
indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu. Dan saya undang Saudara Akselino Yuda untuk boleh pimpin kita dalam doa pembukaan. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu. Sungguh indah bersamamu, sungguh indah, sungguh indah bersamamu selamanya. Seperti pujian yang telah kami nyanyikan ini Tuhan, memang sungguh indah pada saat sore malam hari ini kami ada di tempat ini, kami memuji dan menyembah Engkau. Itulah tempat terindah bagi kami semua yang ada di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Karena hanya oleh kemurahan-Mu saja kami ada di tempat ini. Hanya kemurahan-Mu saja Tuhan kami bisa beribadah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur pada malam hari ini Tuhan. Dan kiranya setiap ucapan syukur kami dapat Engkau terima Tuhan sebagai persembahan yang hidup dan yang berkenan kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa Tuhan untuk teman-teman kami yang pada malam hari ini masih belum datang di tempat ini Tuhan. Kiranya Engkau menibakan dengan baik adanya seperti Engkau telah menibakan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan agar ibadah kami mulai dari awal, pertengahan hingga akhirnya Engkau tetap bertakhta di tengah-tengah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau berkati kami semua, baik yang melayani maupun semua sidang jemaat-Mu yang hadir. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus, kami buka ibadah ini. Yang percaya katakan, amin. Puji nama Tuhan. Teman-teman dipersilakan duduk kembali. Kita akan lanjutkan pujian kita. Kita mau bersuka cita. Bukan hanya hari ini kita boleh bertemu dengan saudara seiman. Tetapi lebih daripada itu bahwa kasih Tuhan yang tidak pernah memandang di antara kita. Hari ini kurasa bahagia. Kita bersuka cita. Kita bertepuk tangan bagi kemuliaan Tuhan. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Ulang dari awal. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Amin. Kita yang bersaudara, kita yang bersahabat, boleh bangkit berdiri. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman.
memisahkan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kita boleh tunjuk kanan kirinya, katakan, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Lagi tunjuk saudaranya, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Bergandeng tangan dalam kasih, bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kita tunjuk lagi saudaranya, sahabatnya, sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kali ini minimal 3, tunjuk kanan kirinya. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Masih minimal 3. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Mari kita bersukacita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Kasih Kristus telah mempersatukan kita, amin. Kita lebih bersukacita karena kita bertemu dalam kasih-Nya. Bersukacita di rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Amin. Kita bersukacita. Kita mau katakan lagi, bertemu dalam kasih-Nya. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersukacita semua di dalam rumah Tuhan.
bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Yang bersuka cita, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Haleluya. Kita bersuka cita bersama-sama di dalam rumah Tuhan, oleh karena kasih Tuhan yang mempersatukan kita. Teman-teman dipersilakan untuk duduk kembali. Saat ini saya buka ruang kesaksian untuk teman-teman yang ingin menyaksikan cinta kasih Tuhan. Maju ke depan, tempat dan waktu saya persilakan. Mungkin ada satu orang dari antara kita, baik dari teman-teman jemaat maupun dari teman-teman pelayan juga boleh. Ada? Baik, kalau belum ada, saksian akan dibuka kembali minggu depan. Saat ini kita akan masuk ke dalam pemberitaan firman Tuhan. Kita masihkan hati kita, kita nyatakan pujian kita, satukan kami. Rindu kita semua bagi berdiri, kita ulangi dari awal, nyatakan sebagai kerinduan kita juga di hadapan Tuhan. Satukan kami. Satukan kami, satu dalam kuasa-Mu, sebab kami bersaudara. Biar kami satu, seperti Kau dan Bapa satu. Dunia lihat Kau dalam kami. Jadikan kami sehati sepikir. Biar kehendak-Mu jadi untuk
jadikan kami sehati sepiki. Waktu dan tempat selanjutnya saya serahkan kepada Ko David dengan yang firman Tuhan. Untuk menyatakan rahmat-Mu, jadikan kami satu. Lagi kita ulang, jadikan kami sehati sepiki. Biar kehendak-Mu jadi untuk menyatakan rahmat-Mu, jadikan kami satu. Jadikan kami sehati sepiki. Biar kehendak-Mu jadi untuk menyatakan rahmat-Mu, jadikan kami satu. Jadikan kami satu, Tuhan. Jadikan kami satu. Katakan sekali lagi, jadikan kami satu. Biarlah pujian yang kami nyanyikan ini Tuhan, bukan hanya sekedar kami dituntut untuk menyanyikan lagu ini, tetapi biarlah kami boleh sama-sama belajar untuk kami mau bersatu, untuk kami boleh mau menyatu satu dengan yang lain. Melalui firman yang sebentar akan kami dengarkan, Mas, kiranya Kau mau tolong persiapkan setiap hati kami untuk kami dapat mengerti apa yang ingin Kau sampaikan bagi kami. Bersabdalah Tuhan, untuk kami dengarkan pada malam hari ini. Pakailah hamba-Mu yang masih terbatas ini untuk sebagai penyalur apa yang isi hati-Mu. Terima kasih Bapa buat kebersamaan pada sore hari ini. Dan kami mau duduk dengan tenang mendengarkan firman-Mu hanya dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan siap menyambut firman Tuhan. Amin. Silakan duduk. Oke, Shalom semua Sobat DTK. Ya, semoga pada sore hari ini kondisi kita semua baik-baik saja, kondisi kita bersukacita untuk menyambut firman Tuhan. Dan pada sore hari ini kita masih tetap di satu tema yang besar di tahun ini, yaitu apa temanya? Oh gak ada, gak muncul. Temanya itu apa? Turning point. Ya kan, merupakan titik balik dalam hidup kita secara pribadi. Tetapi pada sore hari ini kita akan melihat dari sudut pandang yang berbeda. Yaitu turning point yang terjadi saat kita menyadari bahwa kita tidak hidup sendiri. Kita hidup bersama-sama, merupakan satu kesatuan dalam satu tubuh Kristus. Pernah nggak di sini kalian merasakan suatu kondisi di mana kalian merasa tidak cocok dengan kondisi lingkungan sekitar? Karena kalian mungkin merasa berbeda dengan teman-teman yang lain. Mungkin kalian di sini menemukan ada beberapa orang,
beberapa kelompok yang mereka sangat mendalami firman Tuhan, sangat menyukai tentang teologi. Wah, itu berbeda dengan saya yang baru belajar, mungkin baru lulus dari sekolah minggu, masih nggak ngerti hal-hal yang seperti itu. Ataupun kalian mungkin menjumpai dengan orang-orang yang mereka sifatnya ekstrovert sekali. Mereka kalau ketemu orang baru, langsung grapia gitu ya, langsung menyambut, langsung ramah gitu. Padahal kalian sendiri kalau berusaha untuk dengan teman-teman sekitar, mungkin 1 jam, 2 jam habis gitu, sudah sosial energinya sudah drain gitu ya. Sudah berasanya, sudah capek sendiri. Atau mungkin juga kalian juga menjumpai ada beberapa orang yang mereka aktif sekali dalam pelayanan. Bahkan mungkin dalam seminggu bisa hampir setiap hari mereka ada di gereja, mereka melayani pagi sampai malam, seakan-akan baterainya nggak pernah habis. Ya kan? Atau mungkin kalian juga menjumpai ada orang-orang yang memiliki banyak talenta. Sehingga kondisi-kondisi demikian, kalian merasa, waduh kok saya berbeda ya dengan mereka. Saya enggak seperti mereka, saya merasa enggak cocok dengan mereka. Ada yang pernah merasakan seperti itu? Ada? Oh puji Tuhan kalau enggak ada, tapi saya pernah merasakan seperti itu. Ya, tetapi pernah enggak kita berpikir bahwa gimana ya jadinya kalau misalnya dalam sebuah gereja itu mereka memiliki orang-orang yang mereka karunianya sama semua. Wah, harusnya makin lebih gampang untuk solid gak sih satu dengan yang lain? Ya enggak? Hobinya sama. Misalnya nyanyi, seluruh jemaat ini semua suaranya bagus-bagus semua. Harusnya apa bisa semakin solid seperti itu? Oh, belum tentu ternyata. Dan saya kasih tahu suatu rahasia, yaitu bahwa sebenarnya nanti akan kita bahas dan kita akan melihat di Alkitab ini, bahwa Tuhan itu nggak suka dengan jemaat yang kloningan. Ya istilahnya maksudnya kalau homogen seperti itu, satu talenta semua. Tetapi Tuhan menyukai adanya keanekaragaman. Dan percaya atau tidak, kondisi serupa sebenarnya sudah terjadi di tahun-tahun yang lalu. Tepatnya ada di sebuah kota yang bernama Kota Korintus. Di mana kota ini merupakan kota perdagangan dan juga kota pelabuhan. Karena dia merupakan suatu kota pelabuhan dan perdagangan, otomatis kondisinya kira-kira seperti apa di sana? Oh, rame gitu ya, strategis gitu. Dan di situ kita dapat membayangkan dengan adanya kota perdagangan itu yang kondisinya waktu secara geografis dia menghubungkan antara dataran Yunani dan juga Laut Mediteran ya, sehingga otomatis orangnya, masyarakatnya di sana beraneka ragam. Dari suku, dari ras, kebudayaannya, ya kan? Tadi sudah disebut sebagai kota pelabuhan. Jadi mungkin bangsa-bangsa lain datang pertama kali untuk sekedar berlibur aja di kota Korintus. Datang, terus kemudian dia melihat, wah kotanya bagus ini ya, kelihatannya prospeknya ini lumayan kalau buat usaha di sini. Oke lah kita coba. Seminggu 2 minggu mungkin jualan pentol kali ya di sana ya. Jualan pentol, kok laris ya? Kok laris ya? Coba deh lebih lama lagi. Lebih lama akhirnya dia menetap di sana. Dia menetap, dia berkeluarga dan akhirnya terjadilah seperti yang sudah saya sebutkan. Kota Korintus merupakan kota yang multikultural. Dan fakta menyebutkan bahwa dengan kondisi masyarakat demikian, ternyata tingkat hedon dan kompetitifnya itu tinggi sekali. Dan itu juga terjadi di dalam gereja. Nah, di jemaat Korintus ini tidak jarang perpecahan timbul karena mereka adanya iri hati akan karunia dan juga posisi satu sama yang lain. Kita nanti dapat melihat di kitab Korintus ini
lebih lanjut kita akan melihat bahwa ada beberapa golongan-golongan yang timbul yang bisa menyebabkan suatu perpecahan. Contohnya apa nih? Ada golongan dari Apolos, ya kan? Ada golongan dari Paulus. Dan juga lainnya apa lagi? Ada juga yang merasa dia karunianya lebih tinggi dari yang lain. Bahkan ada juga ayat yang mengatakan bahwa mereka merasa rohaninya tinggi karena mereka bisa bahasa roh, berbeda dengan yang lain. Nah, karena itu Paulus datang ke tempat itu untuk memberi pengertian yang benar kepada mereka. Demikian juga dengan kita saat ini. Mengapa Tuhan menciptakan kita berbeda satu dengan yang lain? Kenapa enggak dibuat sama aja supaya lebih mudah menyatunya? Ya karena itu pada sore hari ini kita akan membahas suatu tema yang berjudul Unity Through Diversity. Dan di sini kita akan membahas pada malam hari ini apa tujuannya Tuhan menciptakan kita berbeda satu dengan yang lain. Ya, mengapa Tuhan menciptakan kita berbeda? Ada 3 tujuan yang akan kita bahas pada malam hari ini. Untuk yang pertama, kita akan membaca di 1 Korintus 12 ayat 12 sampai ke 13. Banyak anggota tetapi satu tubuh, karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh. Demikian pula Kristus, sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh dan kita semua diberi minum dari satu roh. Ya, terima kasih. Ya, jadi kita sudah membacakan ya tadi barusan bahwa jemaat Korintus itu penuh dengan beraneka ragam background-nya. Nah, di sini dikatakan ada yang Yahudi, ada yang Yunani, ada budak maupun orang merdeka. Dan di sini kita dapat melihat bahwa Rasul Paulus dia mendapat suatu hikmat gimana ya caranya untuk mengambil suatu ilustrasi supaya bisa menjangkau mereka semua ini, berbagai golongan ini. Maka dia mengambil suatu ilustrasi yaitu apa tadi yang kita baca? Tubuh manusia. Nah, hal yang sama juga masih relevan dengan kondisi kita saat ini. Saya yakin jemaat di sini yang hadir beraneka ragam. Ada yang masih sekolah, ada yang sudah berkuliah, ada yang sudah bekerja, ya kan? Ada yang masih single, ada yang sudah berpasangan. Dan juga dalam pelayanan mungkin ada yang sudah pelayanan, ada yang belum, dan karakternya pun berbeda-beda semua. Namun dari sekian kita perbedaannya, ada satu kesamaannya yaitu kita sama-sama memiliki tubuh. Ya kan? Di sini ada yang nggak punya tubuh? Wah, medeni ya. Semua kita di sini pasti memiliki tubuh. Nah, demikianlah hal yang digunakan oleh Rasul Paulus untuk memberikan ilustrasi. Dan kita di sini dapat melihat bahwa sekalipun berbeda-beda ya background dan karakternya, di sini dikatakan ada satu hal, mereka bisa disatukan dalam Kristus. Ya kan, melalui apa? Di sini ada 2 hal yang tadi kita baca di ayat yang ke-13, yaitu menjadi satu tubuh dan kita semua, baik budak maupun telah dibaptis menjadi satu tubuh dan kita semua diberi minum dari satu roh. Nah, boleh slide-nya dilanjutkan? Yaitu poin yang pertama, yaitu kita berbeda untuk bersama. Ini tadi saya sampai lupa menyebutkan. Ya, tujuan yang pertama yaitu kita sekalipun diciptakan berbeda, tujuannya untuk bersama. Dan tadi di sini dikatakan disatukan melalui baptisan dan minum dari satu roh. Ya kan, di ayat yang ke-13. Istilah minum dari satu roh. Ini sebenarnya suatu kata yang
kurang familiar ya buat kita dengar. Apa istilahnya kita minum dari satu roh? Ketika saya mencoba menggali lebih lanjut, ternyata maksud dari kalimat ini ialah roh tersebut, yaitu Roh Kudus, tinggal dalam setiap kehidupan kita. Apa sih dampaknya kalau misalnya Roh Kudus itu bisa tinggal dalam kita? Kita akan membaca di sebuah ayat di Yohanes 7 ayat ke-37 sampai 39. Air sumber hidup. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup." Oke, 39. Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya, sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Nah, jadi melalui ayat ini kita dapat melihat bahwa dimaksud akan ada aliran air hidup yang keluar dari hati kita. Bedanya kalau di ayat ini roh yang dicurahkan pada saat itu belum datang, ya kan? Karena Yesus belum dimuliakan. Tetapi saat ini kita percaya bahwa Yesus sudah naik kembali ke surga dan roh itu sudah dicurahkan dalam setiap hati kita. Tinggal mau enggak kita menerima roh itu untuk tinggal dalam hidup kita. Tadi di sini artinya adalah ada aliran air yang keluar dari hidup kita. Kalau aliran air keluar dari hati kita, artinya berarti ada buah-buah yang dapat dirasakan oleh orang-orang sekitar kita. Enggak peduli apapun siapa kita, apapun posisi kita, status kita, enggak terbatas akan hal itu. Kok bisa? Masih ingat kisahnya Naaman? Ada yang ingat enggak? Naaman mengenal Tuhannya Israel dari siapa? Dari rajanya Israel? Enggak ya? Ternyata justru kenalnya dari siapa? Dari seorang hamba. Dari buangan orang Israel yang tinggal di rumahnya Naaman. Posisinya sebagai hamba. Dan itu merupakan bukti bahwa status ataupun posisi kita itu enggak terbatas untuk kita bisa berdampak bagi orang-orang sekitar kita. Dan tadi dikatakan selain minum dalam satu roh, yang awal tadi juga dikatakan kita satukan melalui baptisan. Dibaptis menjadi satu tubuh. Nah, baptisan ini yang dimaksud bukanlah secara seremonial. Bukan kita menjadi satu karena sama-sama dibaptis di gereja Lemah Putro. Enggak, kalau kayak gitu berarti saya bukan termasuk di sini. Saya dulu dibaptis di Johor. Tetapi di sini yang dimaksud lebih ke universal. Kita semua anak-anak Tuhan yang percaya kepadanya dan kita semua sudah dibaptis. Jadi dimanapun kita dibaptis sebelumnya, kita menjadi satu tubuh Kristus. Coba kita baca di Efesus keempat ayat 4 sampai 6. Efesus 4 ayat 4 sampai 6. Satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Ya, puji Tuhan. Jadi di tujuan yang pertama ini kita sama-sama sudah belajar bahwa kita tidak perlu menjadi orang lain untuk bisa diterima dan dipakai Tuhan. Tuhan bisa memakai kita kok dengan segala kelebihan kita, dengan segala kekurangan kita. Asal kita yakin bahwa dimanapun kita berada, dimanapun kita digembalakan, di situ merupakan tempat yang tepat. Asal kita mau terus bersama.
Dan ini saya juga dapat melihat contoh sederhananya pada saat jitu. Ya kan, pada saat jitu mungkin kita dengan kumpulan yang lebih kecil, dan di situ kita bisa bersekutu satu dengan yang lain dengan kondisi yang kembali lagi background-nya berbeda. Dan situ saya dapat melihat ketika ada seseorang yang dia mulai men-sharingkan, Kak, saya ada permasalahan seperti ini. Dan di lainnya ternyata juga mempunyai pengalaman yang bisa merupakan referensi. Nah, bisa merupakan referensi dan juga, oh ternyata seperti itu ya yang harus dilakukan. Dan itu saya bisa melihat terjadi suatu harmonisan yang indah. Ketika yang seorang juga lainnya mungkin yang masih belum mengerti, kemudian bertanya, apa maksudnya seperti ini, seperti itu. Dan kemudian ada kakak-kakak pembinanya yang juga membantu menjelaskan. Dan di situ terjadi kebersamaan yang indah. Nah, itulah mengapa tadi dikatakan untuk di poin yang pertama, yaitu Tuhan menciptakan ada perbedaan supaya kita terus bersama. Asal kita mau tetap berada di situ. Jangan merasa asing. Dan kita akan maju ke poin yang kedua. Tujuannya, mengapa Tuhan menciptakan kita berbeda satu dengan yang lain, yaitu berbeda untuk melayani. Kita akan kembali di 1 Korintus 12. Kita baca di ayat yang ke-14, ayat 14 sampai 20. 1 Korintus 12 ayat 14 sampai 20. Karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Andai kata kaki berkata, karena aku bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Dan andai kata telinga berkata, karena aku bukan mata, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Andai kata tubuh seluruhnya adalah mata, di manakah pendengaran? Andai kata seluruhnya adalah telinga, di manakah penciuman? Tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Andai kata semuanya adalah satu anggota, di manakah tubuh? Memang ada banyak anggota, tetapi hanya ada satu tubuh. Ya, terima kasih. Di sini kalau tadi di tujuan yang pertama kita sama-sama melihat mengenai suatu kebersamaan. Nah, di ayat-ayat yang kita baca barusan, di sini saya menemukan ada satu poin yang ingin ditekankan oleh Rasul Paulus. Membahas mengenai anggota-anggota dalam tubuh. Apa itu? Tadi dikatakan ada mata, ada kaki, ada telinga. Di sini berbicara mengenai sebuah fungsi. Ya kan? Di sini kita dapat melihat dengan mata. Ya kan? Kita dapat mendengar dengan telinga. Kita dapat mengecap dengan perasa dan sebagainya. Artinya apa? Setelah kita sadar bahwa kita bersama memiliki tempat di gereja ini dalam tubuh Kristus, pastikan bahwa kita harus berfungsi. Pastikan kita bisa berfungsi. Atau istilahnya dalam gereja lebih dikenal dengan melayani. Ya, itu karena itu di tujuan kedua tadi berbeda untuk melayani. Jadi ada suatu kegiatan, do something, supaya apa? Supaya kita bisa berguna. Dan dari apa yang kita kerjakan itu, percaya atau tidak, itu dapat melengkapi sesama kita. Goalnya yaitu supaya kita bisa saling melengkapi. Kita akan baca di Roma 12 ayat 4 sampai 5.
Roma 12 ayat 4-5. Sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Ya. Jadi ayat ini menekankan bahwa kita sebagai sesama anggota tubuh Kristus, kita tidak memiliki tugas yang sama semua. Ya kan? Ada yang melayani sebagai tadi Saudara Marco sebagai WL ataupun sebagai pembicara, yang mana dituntut lebih banyak menggunakan lidah. Itu merupakan peran seperti peran dari fungsi mulut, ya kan? Ada juga yang melayani sebagai literatur ataupun sebagai penterjemah, yang dituntut apa yang lebih dominan? Telinganya kan ya, mendengar, seperti fungsi dari telinga. Dan juga ada teman-teman kita yang melayani di creative ministry, yang mana memikirkan, menyusun suatu acara, mengkonsep suatu acara, di mana dituntut lebih banyak berpikir seperti perannya apa? Otak, ya kan? Juga ada teman-teman kita yang melayani sebagai tim acara, yang lebih ke eksekutornya. Di situ seperti peran dari fungsi tangan atau kaki. Jadi nggak bisa kalau semuanya mau speak up, semuanya mau berbicara. Waduh, nanti jadinya seperti apa itu kalau semua pengen perannya seperti mulut? Jadinya NATO ya, talk only, no action talk only. Demikian juga kalau semuanya mau berpikir, wah kelihatannya melayani di creative ministry kok seru ya, saya mau berpikir aja deh menyusun suatu acara, semuanya punya konsep masing-masing. Jadinya apa? Kalau nggak ada yang mau menggerakkan, nggak ada yang berfungsi sebagai yang lain, maka jadinya cuma sekedar wacana, ya kan? Cuma bisa merancang sesuatu tapi nggak ada yang menggerakkan. Ataupun sebaliknya, semuanya pengen jadi eksekutor. Wah, lagi semangat ini, berapi-api, melayani semua. Ibaratnya itu seperti berlari ke sana kemari, tapi nggak ada arah yang jelas, nggak terkontrol. Ya, jadi semua memiliki perannya masing-masing. Ada sebuah ilustrasi yang di tahun sekitar 1889 di daerah Damaskus atau Suriah. Di situ ada 2 orang sahabat yang kisahnya sampai dikenang sampai sekarang. Dan baru-baru ini juga kebetulan waktu saya scroll IG, muncul kembali kisah dari 2 sahabat ini. Di mana uniknya yaitu mereka sama-sama memiliki keterbatasan. Istilahnya cacat. Yang seorang dia buta dan yang satu lagi lumpuh. Ini ada fotonya. Boleh minta tolong tayangkan? Nah, seperti inilah. Jadi yang seorang buta, yang seorang lagi lumpuh. Dan dia mengidap dwarfisme atau penyakit kerdil. Jadi mereka tinggal sama-sama. Sehari-hari mereka bekerja sama. Nah ini, yang seorang berperan sebagai kaki. Si buta itu dia berperan sebagai kakinya. Dan yang seorang lagi dia berfungsi sebagai matanya, yang menuntun kemana mereka bisa berjalan, yang mengarahkan. Di sini kita dapat melihat bahwa mereka menyadari ada sesuatu yang lebih besar, tujuannya sama, yaitu apa? Mereka rindu untuk mencapai kehidupan sebagaimana orang lain hidup, yaitu dengan cara melengkapi satu sama lain. Dan akhirnya pada suatu saat si lumpuh ini akhirnya meninggal terlebih dahulu. Dan dalam kesedihan yang mendalam, tak lama setelah itu 1 minggu kemudian akhirnya menyusul yang buta.
Nah, jadi di tujuan yang kedua ini, kita sama-sama belajar bahwa dalam melayani, nggak ada perlu yang namanya persaingan. Kita tidak perlu bersaing untuk membuktikan siapa yang paling menonjol atau siapa yang paling berpengaruh. Tetapi utamakan untuk kita bisa melengkapi satu dengan yang lain. Gunakan kelebihan kita untuk dapat melayani sesama kita. Saya terus mengingatkan bahwa pelayanan itu nggak selamanya harus berada di mimbar sini. Nggak harus semuanya bisa dilihat oleh banyak orang. Tetapi ada pelayanan lain yang mungkin nggak bisa dilihat oleh orang lain. Contohnya apa? Nih, desain. Siapa desainernya ini? Ada yang tahu? Nggak ada yang kelihatan kan di sini. Siapa? Nggak ada watermarknya juga. Dan juga mungkin contohnya di IG kita beberapa kali ada komik-komiknya di situ. Kita mungkin belum, ini siapa ini yang menggambar, mungkin kita juga belum mengenal orangnya. Dan contoh-contoh seperti itu nggak perlu sampai show off dilihat oleh banyak orang. Tetapi dengan karunia yang mereka miliki, mereka bisa melayani dalam gereja ini. Contohnya lain, mungkin dalam berdoa, dalam memperhatikan satu sama yang lain, ataupun cukup menjadi telinga mendengar curhat orang lain, ataupun pelayan lain juga bisa. Karena pada saat ini, kondisi akhir-akhir ini, mungkin ada pelayan-pelayan Tuhan juga sudah mulai burn out ya, jadi mulai terlalu banyak pelayanannya sehingga mereka merasa overload. Dan ketika ada seseorang yang mau menjadi pendengarnya, itu pun juga bisa melegakan hatinya. Pelayanan-pelayanan seperti itu sederhana. Yang penting apa? Yang penting kita melayani dengan cara yang Tuhan taruh di hati kita masing-masing. Dan gak perlu kita meniru orang lain. Jadi itulah tujuan yang kedua, mengapa Tuhan menciptakan kita berbeda satu dengan yang lain. Karena dengan perbedaan itu, kita bisa melayani satu dengan yang lain. Kita menuju ke tiga. Tujuan ketiga, mengapa Tuhan menciptakan perbedaan, yaitu kita diciptakan berbeda untuk bisa bertumbuh. Kita akan kembali di 1 Korintus 12. Kali ini kita akan membaca di ayat yang ke-25 sampai 27. Supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Karena itu jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersuka cita. Kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Iya. Jadi setelah kita sama-sama menyadari bahwa kita memiliki tempatnya masing-masing untuk tinggal bersama. Setelah kita belajar saling melayani satu dengan yang lain, ada satu proses lagi yang harus kita sadari, yaitu proses untuk tumbuh bersama. Kembali seperti perumpamaan yang diilustrasikan oleh Rasul Paulus, yaitu mengenai tubuh manusia ini tentu mengalami suatu pertumbuhan. Ya kan? Dari bayi sampai kita sekarang ini pasti mengalami pertumbuhan. Kalaupun ada mungkin organ ataupun anggota tubuh yang terlihat nggak berkembang, contohnya mungkin mata, gigi, tetapi saya yakin sel-sel di dalamnya pasti ada suatu regenerasi, pergantian, sel-sel yang lama digantikan yang baru. Demikian juga kita dalam tubuh Kristus, namanya bertumbuh bersama. Berarti kalau ada bagiannya mengalami sesuatu, yang lainnya pasti turut merasakan. Contohnya nih, kalau kita lagi enak-enak jalan, terus biasanya yang sering kelingking kita ketatap. Ada yang sering kayak gitu enggak?
ketatap kursi, ketatap meja, responnya bisa sampai ubun-ubun kepala nggak? Bisa lah ya. Bisa sampai matanya mercing-mercing, ataupun kalau sampai parah bisa sampai guling-guling itu akhirnya. Itu contoh simpel yang bisa kita pelajari. Padahal mata, otak, letaknya jauh sekali kan ya dari kelingking kaki kita. Ya, itu merupakan gambaran bahwa dalam tubuh Kristus, sekalipun ada anggota yang kecil sekalipun, yang mungkin tidak dipandang oleh orang lain, tetapi itu berpengaruh pada seluruh kesatuan tubuh Kristus. Seperti yang kita baca tadi di ayat yang ke-26, jika satu anggota menderita, semua turut menderita. Bila satu dihormati atau diberkati, maka yang lain iri hati. Iri hati? Jangan ya. Sekalipun memang faktanya sih, di luar sana lebih mudah ya untuk kita merasakan berduka bersama sesama kita daripada merasa turut berbahagia apabila ada teman-teman kita yang lebih dipromosikan, yang lebih diberkati dari kita. Tetapi hal tersebut jangan sampai terjadi dalam tubuh Kristus. Bila sesama kita dihormati, diberkati lebih dari kita, hendaknya kita turut bersukacita. Kita akan baca suatu ayat di Roma 12 ayat 15. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Oke. Jadi di tujuan terakhir ini biarlah kita sadar bahwa kita tidak sedang berjalan sendiri. Kita tidak bertumbuh sendiri. Tetapi kita berjalan dan kita bertumbuh bersama. Ada kalanya kita harus menunggu teman kita yang sedang struggle, yang ketika mereka sedang down. Ada kalanya juga kita harus mengejar teman-teman kita yang mereka sudah semangat menggebu-gebu, sedangkan kita masih lempeng-lempeng aja ya, masih nggak bersemangat dan yang lainnya. It's okay, tetapi yang penting kita harus sama-sama ada pergerakan. Kita harus sama-sama bergerak. Beberapa minggu lagi kita sama-sama ada event retreat jemaat, ya kan? Temanya pun juga sama dengan poinnya kita tadi, bersama, bertumbuh, melayani. Jadi memang saya akui memang ada banyak suara yang mungkin menggelisahkan gitu ya. Namanya kalau retreat jemaat, kita bakal berkumpul juga bersama-sama dengan orang yang lebih tua dari kita. Ada juga dengan adik-adik yang masih kecil. Kita harus mengalah dengan yang tua, kita harus mendahulukan anak-anak kecil. Jadi rasanya mungkin memang secara duniawi nggak nyaman gitu ya. Berbeda kalau kita retreat dengan kaum muda, kita mau guyonan uraan mah, ya nggak masalah gitu kan ya. Nah, tetapi perlu kita ingat bahwa dalam satu tubuh Kristus, tadi ada perbedaan fungsi ataupun tugas, juga ada perbedaan range usia di dalamnya, perbedaan karakter, background, dan masing-masing. Tetapi harus ingat bahwa kita satu tubuh dan satu kepala. Supaya kita harus sama-sama saling menopang untuk satu tujuan yang sama, yaitu bertumbuh rohaninya bersama-sama. Di sini saya ingin memberikan suatu tantangan buat kalian. Semua bawa handphonenya kan ya? Ya kan? Oh, ada yang nggak bawa? Ya udah nggak apa-apa. Yang bawa handphonenya kali ini biasanya kalau ibadah-ibadah lainnya handphone jangan dinyalakan ya. Kali ini saya menganjurkan kita semua buka handphone semua. Saya kasih waktu 3 menit. Coba kalian pikirkan, siapa orang-orang yang mungkin sebelumnya kalian dekat dengan mereka. Yang mungkin dari kecil sama-sama, terus kemudian remaja sama-sama, tetapi sekarang mereka sudah enggak, jarang-jarang datang di ibadah sini.
coba kalian chat mereka, tanya kabarnya kek, atau setidaknya nyapalah, beri sapa, halo, dan sebagainya. Saya kasih kesempatan 3 menit dari sekarang. Ini 6:31 ya, oke. Ataupun kalau misalnya kalian ada yang, Kak, teman-teman saya semua ada di sini, jadi saya mungkin yang justru yang sebagai bebannya gitu. Wah, nggak masalah. Kalau kayak gitu kalian bisa memberikan apresiasi buat teman-teman kalian yang mungkin sudah mensupport kalian selama ini. Tetapi untuk sebatas sementara aja kali ya, memberikan sapaan, memberikan apresiasi. Selanjutnya chatnya nanti bisa diteruskan setelah ibadah ini. Jadi di sini kita dapat melihat bahwa dalam satu tubuh kita perlu untuk memperhatikan satu dengan yang lain. Oke? Dan itulah 3 tujuan yang kita pelajari pada malam hari ini. Jadi kita sudah sama-sama belajar bahwa perbedaan itu bukanlah suatu hambatan bagi kita. Karena dari perbedaan-perbedaan itu, Tuhan berkenan kok dengan segala background kita, dengan segala karakter kita, termasuk dalam segala kelemahan-kelemahan kita. Cuma yang Tuhan inginkan dari perbedaan itu, kita bisa terus bersama, kita bisa saling melayani, dan juga kita bisa bertumbuh bersama. Dan demikianlah sedikit renungan yang bisa saya sampaikan, semoga bisa menjadi berkat bagi kita sekalian. Ada sebuah pujian yang ingin saya nyanyikan. Satukan kami. Sederhana, pendek, tetapi saya menyadari bahwa mungkin beberapa kita merasa susah untuk melakukannya. Enggak apa-apa, tetapi kita tetap ingat tahun ini kita apa sih goalnya, supaya ada turning point, supaya ada titik balik. Kalau kita enggak memulainya dari sekarang, ya selamanya kita enggak bakal bisa berubah. Nggak ada kata terlambat untuk berubah. Oke? Nggak ada kata terlambat untuk memulai. Kalau kalian mau menerima saudara-saudari kalian di sini,
Mungkin mereka berbeda karakternya dengan kalian. Setidaknya kalian bisa saling melengkapi satu dengan yang lain. Kita ulangi lagi pujian ini dari awal, kita bangkit berdiri. Kita nyanyikan sekali lagi, satukan kami ya Tuhan. Satukan kami ya Tuhan, bersama dengan tali yang tak putus. Satukan kami ya Tuhan, bersama dengan kasih sempurna. Katakan Allah kami satu. Allah kami satu, Raja pun satulah. Tubuh Kristus satu. Tubuh Kristus satu, sebab itu ku nyanyi. Sekali lagi kita nyanyikan dari awal, satukan kami. Satukan kami ya Tuhan, bersama dengan tali yang tak putus. Satukan kami ya Tuhan, bersama dengan kasih sempurna. Katakan Allah kami satu. Allah kami satu, Raja pun satulah. Tubuh Kristus satu. Tubuh Kristus satu, sebab itu Kita ulangi, Allah kami satu. Sementara saya undang Hans Yoel untuk bisa memimpin kita dalam doa. Allah kami satu, Raja pun satulah. Tubuh Kristus satu, sebab itu ku nyanyi. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Kau sudah menyampaikan firman-Mu melalui hamba-Mu Tuhan. Biarlah apa yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu ini Tuhan dapat berima dalam kehidupan kami Tuhan, sehingga kami dapat melakukannya Tuhan sesuai seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Dan juga kami berdoa Tuhan buat hamba-Mu Tuhan yang sudah menyampaikan firman-Mu. Biarlah Engkau selalu memberkati pekerjaannya Tuhan, Kau memberkati kehidupannya Tuhan, dan Kau berkati juga pelayanannya Tuhan. Biarlah semakin Kau pakai dia lagi Tuhan, dan melalui pelayanannya itu semakin banyak orang-orang terberkati, dan juga semakin banyak orang yang semakin percaya lagi kepadamu Tuhan. Dan juga kami berdoa Tuhan buat keluarga, nikah, dan istrinya Tuhan. Biarlah Kau semakin memberkati keluarga ini Tuhan, dan biarlah apa yang mereka rindukan Tuhan, Engkau jawab apa yang mereka rindukan Tuhan. Dan juga yang mungkin saat ini yang mereka gumulkan itu untuk
memiliki keturunan Tuhan. Biarlah Kau yang memberkatinya Tuhan, dan kami tahu bahwa Engkau sudah merancangkan semuanya sesuai dengan kehendak-Mu Bapa. Dan juga sebentar lagi Tuhan, kami mau memberikan persembahan Bapa. Biarlah Engkau memberkati tangan-tangan yang akan memberikan persembahan tersebut, agar dapat berkenan di hadapan-Mu dan dapat menjadi dupa yang harum Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami akhiri untuk sesi firman Tuhan ini. Dalam nama-Mu kami doa ucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan, dipersilakan teman-teman duduk kembali. Bagaimana yang sudah didoakan, kita akan memberikan persembahan bagi pekerjaan Tuhan. Tugas persembahan boleh menjalankan tugasnya. Samping itu juga kita akan mendengar dan melihat pengumuman yang akan ditampilkan dari multimedia. Ya, baik. Saya akan membacakan beberapa pengumuman untuk yang sudah tadi kita lihat bersama-sama, yaitu untuk G2 Teens akan diadakan pada hari Sabtu 21 Juni 2025 minggu depan pada pukul 17.30 atau setengah 6 sore dengan tema Forgive and Forget. Untuk itu G2 Teens mengundang teman-teman yang berusia SMA untuk bersama-sama hadir di ruang Pratama lantai 3, terpisah dari ibadah pre-teens yang bertempat di lantai 2. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Yang terakhir ada pengumuman dari Cito DTK akan diadakan pada hari Rabu pada tanggal 18 Juni 2025 pukul setengah 7 malam atau 18.30 dengan tema Unity Through Diversity di 3 lokasi, yaitu di Margorejo, Ruko Section 1, dan di Kupang Baru. Untuk itu, bagi teman-teman yang membutuhkan info lebih lanjut, dapat menghubungi kontak person yang tertera. Oke, baik demikian pengumuman yang bisa saya sampaikan. Bersama-sama kita akan bangkit berdiri, kita akan berdoa, dan doa berkat akan berserahkan untuk Ko David. Kita juga akan turut mendoakan buat teman-teman kita yang berulang tahun selama sepekan ini. Ada banyak nih, di tanggal 2 ada Kintan Sikinanti dan juga Jovelyn Salsabila. Tanggal 4 ada Caleb Kevin Hutapea. Tanggal 5 ada David Joy, ada Kak Yefta Prasetya, ada Kak Niken. Tanggal 6 ada Priscilla Irin. Tanggal 9 ada Kak Bobby Kodrat, ada juga Tata, ada Nixelino Gabriel Sutanto. Tanggal 10 ada Jennifer Florentia. Tanggal 12 ada Kehat Christiansen, ada Tirsa Mangitung, ada Sevanya Vincentia, dan 13 Juni ada Linggar Setuaji dan Nathanael Setio. Mari kita sama-sama tundukkan kepala, kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur buat kesempatan pada sore hari ini Bapak, untuk kami boleh bersama-sama berkumpul di tempat ini. Untuk kami boleh sama-sama memuji, memuliakan nama-Mu, boleh mendengarkan firman-Mu. Untuk kami boleh sama-sama disadarkan Bapa, bahwa kami tidak hidup sendiri, bahwa kami hidup sebagai kesatuan dalam satu tubuh Kristus, yang mana kami sekalipun dengan background yang berbeda-beda, tapi kami berada di sini bersama-sama dalam satu penggembalaan, di mana kami belajar untuk saling melengkapi, melayani satu dengan yang lain, untuk kami boleh sama-sama bertumbuh kerohanian kami. Dan pada malam hari ini kami berterima kasih Bapa,
buat saudara-saudari kami yang sudah Kau perpanjang usianya. Kau mau berkati mereka dan kelimpahan yang daripadamu saja dalam studinya, dalam perkuliahan, dalam masa depan mereka, dalam jodohan mereka mungkin. Kiranya Kau mau tolong memberkati dalam segala hal. Biarlah mereka boleh menjadi orang-orang yang berdampak dalam lingkungan dimanapun Kau menetapkan mereka. Dan terlebih lagi bila mereka menjadi anak-anak yang bisa menjadi teladan bagi orang-orang sekitarnya. Dan sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kiranya Kau mau menyertai kami untuk kami boleh sampai di tempat tujuan kami dengan selamat, berkumpul bersama keluarga kami, dan pertemukan kami kembali dalam ibadah-ibadah mendatang. Terima kasih Bapa buat segala berkat kebaikan yang kami terima pada malam hari ini. Dan izinkanlah kami pulang, kami boleh membawa berkat dari Allah Bapa, dari Allah Sang Putra, dan dari Roh Kudus yang menetap dalam setiap pribadi kami, menuntun kehidupan kami, mulai dari malam hari ini, esok, maupun sampai selanjutnya, sampai Engkau datang kedua kalinya. Itu kami terima di dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Mari semua kita katakan, amin. Selamat malam, Tuhan memberkati. Tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Oke.